Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Rumah Bekas Tempat Pesugihan Monyet. Sebuah kisah yang ditulis oleh Naila Nur Fajria Ramadhani. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pada akhirnya Pak Darman membawa pulang dua lembu yang berukuran sangat besar. Ia lalu mengundang seluruh warga dari dusun ke dusun untuk menghadiri tahlil dan kirim doa atas 40 hari kematian Ina. Tidak lupa Pak Darman juga mengundang Lasmini, salah seorang yang telah berjasa membantunya. Gemuruh petir malam itu seakan turut serta menyambut berkabungnya si gadis malang yang menjadi korban pesugihan kedua orang tuanya. Disusul rintikan gerimis yang kian lama menjadi buliran air deras, kini telah mengguyur perkampungan kecil itu. Nampak beberapa orang berbondong-bondong dengan membawa payung hitam menuju kediaman Pak Darman. Hujan kian lama kian deras, namun tidak menyurutkan niat warga kampung untuk tidak menghadiri undangan tahlil dari keluarga Pak Darman. Ditambah lagi makanan tahlil yang dibuat istrinya terlihat sangat sedap dan menggiurkan. Beberapa warga tidak ingin melewatkan kesempatan itu, karena tidak jarang dari mereka yang setiap harinya harus mengirit, menahan untuk membeli daging sapi yang bisa dibilang harganya cukup mahal dan menguras kantong mereka. Apalagi pekerjaan sebagian dari mereka adalah seorang petani, penggarap sawah orang. Beberapa lainnya adalah seorang pemulung dan tukang membersihkan sampah dari rumah ke rumah, sehingga warga di sana tidak mau melewatkan kesempatan yang datangnya juga tidak mungkin sampai dua kali. Awal mulanya acara tahlil berjalan dengan lancar, tapi tiba-tiba angin kencang seperti tengah mengitari kediaman Pak Darman. Krak, krak. Suara burung gagak bersautan di atas atap rumah yang hampir reot itu. Beberapa orang yang menghadiri acara tahlil itu mulai bergidik ketakutan. Seorang perempuan yang membawa anak kecil mungkin usianya sekitar 3 tahunan tiba-tiba saja menangis sambil tangannya terus menuju ke arah Pak Darman dan istrinya. "Kamu kenapa, Toleh? Kok mendadak jadi rewel begini?" ucap sang ibu sambil menenangkan anaknya yang menangis seperti tengah ketakutan. Setengah dari mereka mulai berbisik. Ada yang bilang jikalau rumah dikelilingi burung gagak, maka akan ada sanak saudara atau keluarga yang akan meninggal dunia. Lasmini yang dari tadi diam dan duduk bersantai, kini dirinya telah berdiri dengan membawa sapu ijuk, lalu mengibas-ngibaskan sapu itu ke arah burung-burung gagak itu. Dengan sekejap, burung gagak itu telah pergi meninggalkan rumah itu. Bu Darman yang melihat tingkah aneh Lasmini lalu menghampirinya. "Mbak Ayu, ono apa?" tanya Bu Darman penasaran. "Raja siluman monyet ada di sini. Dia tidak suka jika kalian mengadakan pengajian seperti ini. Dia marah, makanya dia datang ke sini," kata Lasmini yang memberi penjelasan kepada Bu Darman dengan setengah berbisik, takut pembicaraannya akan didengar oleh orang lain. "Lalu bagaimana ini, Mbak Ayu? Para warga juga sudah terlanjur berkumpul di sini," tanya Bu Darman gugup. "Sudah, cepat, segera selesaikan pengajian ini sebelum Raja Siluman Monyet semakin marah dan membunuh kalian berdua sebagai tumbal berikutnya," tutur Lasmini. Kemudian kembali duduk dengan beberapa wanita lainnya. "Akhirnya ya Bu, selesai juga tahlilannya," ujar Pak Darman kepada istrinya sambil membanting badannya ke tempat tidur. "Pak, lain kali jangan ada acara seperti ini lagi ya," ketus Bu Darman dengan nada marah. "Iya Bu, maaf," sahut Pak Darman. Brak. Tiba-tiba jendela kamar mereka terbuka dengan sendirinya. Asap hitam tebal mengelilingi kamar mereka, ditambah hembusan angin dingin yang menusuk kulit membuat badan Bu Darman dan Pak Darman menggigil.
Mereka yang telah mengetahui bahwa Raja Siluman Monyet datang segera bersujud dan meminta ampun atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Karena geram oleh perilaku Pak Darman dan istrinya, Raja Siluman Monyet lalu mencari Joko, anak laki-lakinya, yang akan ia bawa sebagai tumbal untuk menggantikan atas apa yang telah dilakukannya. Pak Darman memohon bersimpuh sembari menangis histeris. Ia mengatakan berulang-ulang bahwa ia akan berjanji tidak akan mengadakan doa ataupun pengajian lagi di rumahnya. Ia berharap bahwa jin yang berada di depannya masih iba padanya dan akan mengampuni nyawa anak lelakinya itu. Namun jin adalah jin. Hatinya tiada kata iba ataupun belas kasihan. Karena ia sendiri juga terbuat dari api. Jika sudah tersulut, maka semuanya akan ikut terbakar. Begitupun dengan perjanjian yang telah dilakukan kedua dimensi itu. Jin menakutkan itu lalu berubah menjadi asap hitam tebal yang menyelimuti kediaman mereka, lalu mengitari rumah itu dengan niat mencari keberadaan Joko. "Pak, Bu, tolong Joko!" teriak Joko yang kala itu tubuhnya sudah melayang terbawa asap tebal itu. Beberapa kawanan monyet mulai berkumpul di ruangan kamar Pak Darman. Seketika tubuh Joko dihempaskan dari atas ke bawah oleh Raja Siluman Monyet. Darah mengalir deras terlihat dari kepala Joko. Ia masih bernafas, namun keadaannya sudah begitu lemas. Bu Darman berlari lalu merengkuh tubuh putranya yang tidak berdaya. Tangisnya terisak pilu memenuhi ruangan itu. Terdengar sayup suara Joko berkata untuk yang terakhir kalinya kepada kedua orang tuanya. "Pak, Bu, sekarang apa kalian sudah puas? Aku harap akulah yang terakhir. Jangan ada lagi yang menjadi korban kebiadaban kalian. Selamat tinggal," serunya, lalu mengembuskan nafas panjang dan menutup mata untuk selama-lamanya. "Joko putraku, tidak, sudah cukup. Aku sudah kehilangan kedua anakku. Aku tidak ingin meneruskan pesugihan ini lagi," ucap Bu Darman serentak. Ia berkata tanpa berpikir panjang di hadapan suami dan pimpinan para monyet itu. Raja Siluman Monyet bertambah marah mendengar ucapan istri Pak Darman. Ia lalu mencekik istri Pak Darman dengan kuku hitam panjangnya erat-erat, sehingga nafas Bu Darman menjadi tersegal. Kakinya dihentakkan berkali-kali karena tubuhnya telah terangkat ke atas. Pak Darman yang melihat kejadian mengerikan itu langsung memohon meminta ampun atas nama istrinya. "Tolong, ampuni nyawa istriku. Aku berjanji dia tidak akan mengatakan hal itu lagi." Lalu kemudian ia bersujud kepada jin itu agar istrinya bisa segera dilepaskan. Brek. Tubuh Bu Darman ambruk seketika dan ditangkap oleh suaminya. Lalu dibaringkannya tubuh itu di atas ranjang. Sedangkan kini mayat Joko sudah tidak berbentuk lagi. Para monyet itu telah mencakar, mencabik sekaligus memakan beberapa anggota tubuhnya, termasuk bola matanya, jantung, hati, dan juga isi perut Joko. Kemudian membawa jasad itu pergi ke alamnya untuk dijadikan pasukan monyet gaib. Tawa Raja Siluman Monyet menggelegar, penuh kepuasan. Asap hitam tebal itu lalu menghilang bersamaan dengan beberapa kawanan monyet siluman. Setelah Bu Darman sadar, ia masih menangis, meratapi nasib kedua anak-anaknya yang telah menjadi korban pesugihan mereka. Maksud hati ingin segera mengakhiri perjanjian sesat itu, namun mereka telah terjebak di lubang yang salah. Semakin ia melangkah mundur, semakin juga banyak orang yang akan menjadi korban. "Sudahlah Bu, ikhlaskan Joko. Yang penting kita kaya. Masalah anak kita tidak usah dipikirkan. Kita bisa memulainya lagi dari awal," tutur Pak Darman merayu istrinya. "Cukup, aku tidak sudi lagi memiliki anak. Untuk apa jika kelak nantinya juga mereka dijadikan tumbal oleh jin itu?" ketus Bu Darman kesal. "Us, jangan bicara sembarangan. Nanti Raja Siluman Monyet itu bisa marah dan membunuh kita," seru Pak Darman. "Sudahlah, aku mau tidur, capek." Istrinya lalu tidur membelakangi Pak Darman dan meninggalkannya sendirian dalam keheningan malam yang dingin. Esok paginya Pak Darman bangun lebih dulu dari istrinya. Baru saja mengucek matanya, ia sudah dikagetkan oleh banyaknya lembaran uang yang berserakan di ranjangnya. "Astaga, aku kaya. Terima kasih banyak." Pak Darman tertawa kegirangan sambil menengatupkan tangannya kepada jin yang telah memberinya kekayaan. "Ada apa sih Pak?" ucap istrinya yang kemudian terbangun karena kaget oleh suara Pak Darman. "Lihat Bu, kita kaya.
seru Pak Darman girang sambil memungut seluruh uang dan dimasukkannya ke dalam lemari kayu. Bu Darman terlihat tidak senang dengan tumpukan uang yang telah memenuhi ranjangnya itu. Air matanya mulai menetes dengan sendirinya, mengingat kematian mengenaskan Joko tadi malam. Ia berpikir bahwa ia telah bersenang-senang di atas kematian anak-anaknya dengan menikmati harta haram dari hasil pesugihan. Hatinya bergumam, itu sama saja dia telah menikmati bangkai anaknya sendiri. Di hari itu, dengan tumpukan uang goib yang dimilikinya, akhirnya Pak Darman berhasil mendirikan sebuah bangunan kokoh dan megah. Ya, rumah yang reot itu kini telah menjadi istana nan indah, bak milik kerajaan sultan. Di samping rumah berdiri sebuah toko besar yang bertuliskan Agen Beras Murah Darman. Rupanya selain membangun rumah yang megah, Pak Darman juga mendirikan sebuah toko yang di situ menjual barang-barang kebutuhan ekonomi para warga. Dari tumpukan beras, gula, minyak, telur, dan berbagai barang lainnya. Awal pembukaan toko itu sudah ramai dipadati pengunjung. Ratusan pembeli bergantian datang dan pergi ke toko itu. Mungkin karena harganya yang murah dan kualitasnya juga terjamin. Kian hari kabar itu tersebar sampai ke kampung sebelah, kampung tempat Lasmini tinggal. Berita itu kini sudah terdengar di telinga Lasmini. Itu pula yang membuatnya merasa iri, karena ia sendiri juga berjualan sama persis dengan yang dijual Pak Darman. Bahkan sebelum toko Pak Darman dibuka, toko Lasminilah yang menjadi toko satu-satunya yang berada di daerah itu dan merupakan toko yang terbilang cukup besar dan juga laris. Dulu, banyak warga di kampung sebelah yang berbondong-bondong datang ke tokonya untuk membeli keperluan rumah tangga. Namun kian hari dengan memanfaatkan keramaian tokonya, Lasmini sengaja menaikkan harga barang yang dijualnya dan terlalu mengambil untung yang berlebihan. Mau tak mau, para pelanggan Lasmini harus rela merogoh saku celananya dalam-dalam untuk sekedar membeli barang kebutuhan yang mereka perlukan. Hingga pada akhirnya, semua pelanggannya kini berpindah tempat membeli ke toko Pak Darman. Sedang Bu Darman, semakin hari kondisi mentalnya semakin membaik. Dan pada hari itu juga, ia kali pertama keluar rumah dan bertatap muka langsung dengan para warga sekitar. Suatu ketika ada seorang pembeli yang menanyakan keberadaan Joko, si anak sulungnya. "Mbak, minyak 2 kilo ya?" pinta si pembeli itu kepada Bu Darman. "Engge, sebentar ya." Lalu Bu Darman memberikan barang itu kepada pelanggannya. "Joko kemana mbak? Kok nggak kelihatan?" tanya pembeli itu, yang memang akhir-akhir ini jarang melihat keberadaan Joko. Biasanya dia selalu kelihatan bermain bola di lapangan dengan kawan sebayanya, termasuk juga anak dari si pembeli tersebut. Bak tersambar petir di siang bolong, kini hati Bu Darman kembali hancur. Setelah sekian lama ia menata hati dan memberanikan dirinya untuk melupakan peristiwa mengenaskan itu. Namun kini kisah pilu itu diungkit kembali, membuat hati Bu Darman seperti tersayat 1000 belati tajam jika mengenangnya. Bu Darman terpaku. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak tahu jawaban apa yang mesti ia lontarkan untuk menepis pertanyaan pembelinya itu. "Joko lagi di kampung sama neneknya mbak," seru Pak Darman yang tiba-tiba datang dengan mobil sedannya dan seperti habis membeli barang kebutuhan yang telah habis di tokonya itu. "Oh begitu ya pak, maaf saya tidak tahu. Kalau begitu saya permisi dulu," ujar si pembeli itu. Kemudian pergi meninggalkan halaman toko Pak Darman. Selesai menurunkan barang dagangannya, Pak Darman lalu menghampiri istrinya yang masih berdiri dengan tatapan seduh. Kian lama bulir air matanya mulai menetes. Pak Darman mencoba mendekati istrinya dan menghapus setiap tetes air mata yang jatuh dengan jari jemarinya, sambil satu tangannya membelai pundak sang istri dan berniat menguatkannya. "Yang sabar bu, ikhlaskan," ucap Pak Darman dengan gampangnya. Istrinya hanya mengangguk pelan tanpa menjawab kata-katanya. Baginya memang tidak mudah melupakan hal yang begitu membuat hatinya rapuh. Namun inilah pilihan mereka. Jadi mereka harus menerima setiap resiko yang harus mereka tanggung. Nasi sudah menjadi bubur dan tidak akan pernah kembali lagi menjadi nasi. Petang telah menyambut. Kini Bu Darman harus menutup tokonya sebelum malam tiba. Saat hendak menutup pintu toko, ada seorang wanita tua memakai tongkat sebagai alat bantu untuk berjalan. Terlihat rambutnya yang sudah memutih dan digelung rapi. Dari gelungan itu terlihat sebuah tusuk konde emas sebagai pengait agar gelungnya tidak mudah lepas.
Bajunya terlihat lusuh dan compang-camping, serta tatapan matanya tajam ke arah Budarman. Kian dekat wajah wanita itu terlihat jelas. Budarman yang kala itu tidak mempunyai kecurigaan terhadapnya. Menganggapnya seperti layaknya pembeli biasa, melayaninya dengan sepenuh hati. "Tumbas nopo, Bu?" tanya Budarman dengan lembut. Ia teringat akan almarhum ibunya yang telah tiada. "Gula 1 kilo," ucapnya datar. Pandangannya menelisik dengan teliti setiap sudut bangunan toko itu, sambil sesekali matanya tertuju pada rumah megah yang baru dibangun itu. Wanita tua itu seperti merasakan sesuatu yang janggal terjadi. Setelah Budarman selesai mengambil barang keperluan wanita tua itu, ia sesegera mungkin menyerahkannya kepadanya. Karena waktu juga sudah menjelang petang, ia juga harus segera menutup tokonya. Saat hendak memberikan sebungkus gula yang ditentengnya kepada wanita tua itu, tiba-tiba tangan Budarman ditarik dan dicengkram erat oleh wanita tua itu, membuat Budarman mengerang karena kesakitan. "Pergilah, berhentilah, atau kamu akan mati," seru wanita tua itu disertai gelak tawa yang menakutkan. Dengan raungan muka yang kesakitan, Budarman mengernyitkan dahinya, tanda tidak paham dengan perkataan wanita tua yang ada di hadapannya itu. "Maksud jenengan nopo toh, Bu? Aduh, Bu, nyuwun tulung. Lepasin tangan saya ya, sakit, Bu," ujar Budarman merengek. "Bu, ayo masuk, jangan diladenin, itu orang gila," bentak Pak Darman dari luar rumahnya. Bersamaan dengan itu, wanita misterius itu melepas cengkramannya. Secepat mungkin Budarman menutup tokonya dan berhamburan lari ke rumahnya. Namun, dengan tertati-tati wanita tua itu malah mengikutinya dari belakang dan melemparkan gula yang telah dibelinya tadi di hadapan mereka berdua sambil tertawa cekikikan lalu pergi. "Dasar wong gendeng," seru Pak Darman kesal, lalu mengajak istrinya untuk masuk ke rumah. Petang rupanya telah menjelma. Dari ufuk barat jelas terlihat sang surya tengah menenggelamkan sedikit demi sedikit cahaya benderangnya dan menyisakan gambaran langit-langit indah berwarna jingga kebiruan. Kini gelap pun menyapa. Kian lama malam menjadi mencekam, hawa dingin menembus sampai ke raga. Hembusan angin membawa semilir membuat kantuk melanda. Rupanya Budarman tengah menyiapkan makan malam untuk suaminya. Dicium dari baunya saja, masakannya terlihat sedap. "Wah, Bu, masak apa?" tanya Pak Darman sambil hidungnya mengendus aroma masakan buatan istrinya itu. "Nasi goreng Maut, Pak," sahut Budarman. Enak ini kayaknya. Sudah lama sekali kita tidak makan seperti ini ya, Bu. Cepat bawa ke meja makan, Bu. Aku sudah lapar," suruh Pak Darman. Selesai masakan dihidangkan, keduanya duduk berdampingan di ruang makan. Budarman terlihat menyidukkan nasi di piring suaminya dan menuangkan segelas air putih. Tidak lupa buah segar menjadi penutup makanan mereka. Dengan lahapnya Pak Darman memakan masakan buatan istri tercintanya. Namun berbeda dengan istrinya. Ia merasa di ruangan itu masih ada yang kurang. Rasanya hampa, sunyi, sepi. Ya, rumah semegah itu tiada artinya buatnya tanpa kehadiran tawa seorang anak. Ia melamun, tatapannya kosong. Tidak terasa, bulir air kini jatuh di kelopakan matanya. Perlahan kian lama makin deras seperti aliran sungai. Piring yang ada di depannya menjadi basah karena deraian air matanya. Pak Darman yang melihat istrinya menangis memberhentikan sejenak aktivitas makannya. Ia lalu mengusap pipi sang istri dengan lembaran tisu kering. "Ada apa toh, Bu? Kenapa nggak ikut makan?" tanya Pak Darman. Istrinya lalu menyandarkan kepalanya di pundaknya. "Pak, aku rindu dengan anak-anak," balasnya lirih. Pak Darman menghela nafas panjang. Ia mengerti perasaan seorang ibu pasti berbeda. Ikatan batinnya dengan kedua anaknya teramat kuat. Ia bisa merasakan betapa istrinya sangat terguncang waktu itu. Mungkin sampai sekarang kejadian pilu itu masih terlukis di matanya. Sungguh berat, namun itulah pilihan mereka. Kata menyesal selalu datang terlambat. Pak Darman merangkul erat tubuh istrinya. "Sudah, Bu, ini sudah takdir yang kita pilih. Lupakan masa lalu itu dan nikmatilah apa yang telah kita dapat sekarang ini. Rumah, mobil, uang, semuanya telah kita dapat. Mulut para penduduk pun sudah tidak lagi bisa meremehkan kita. Kita punya segalanya, Bu.
Berterima kasihlah kepada Raja Siluman Monyet. Karena dia, kita bisa hidup mewah seperti ini, tutup Pak Darman tanpa rasa ibah. Tapi Pak, belum selesai Bu Darman meneruskan kata-katanya, Pak Darman tiba-tiba menjadi emosi. Sudahlah Bu, kalau kamu mau begini terus terserah. Toh kamu juga menikmati harta dari pesugihan ini. Besok aku ada urusan. Aku mau mencari orang untuk mengurus 2 monyet pencetak uangku. Tenaga aku tidak memadai untuk melayani toko sekaligus merawat binatang itu. Capek iya. Kalau kamu sudah selesai makan, tidur. Aku hendak ke kamar dulu istirahat, ucapnya, kemudian berlalu meninggalkan istrinya sendiri di meja makan. Dicari seseorang yang sayang binatang dan mau merawatnya. Gaji 15 juta per bulan. Segera hubungi Darman. Begitulah pengumuman yang tercantum di beberapa lembaran kertas putih yang nantinya akan ditempelkan di beberapa pohon, tiang listrik, dan juga tembok luar rumah warga. Wah, menarik ini, kata Wawan, salah satu warga dari kampung seberang. Wah, ini aku lah gajine sakmene gedene. Lagian aku yo cek nganggur. Kena gawe sangu bojoku lahiran, ucapnya lagi penuh harap. Semoga lowongan itu belum diisi seseorang. Pagi buta Wawan segera berangkat ke rumah yang akan dituju. Tidak lupa ia berpamitan dahulu kepada istri tercintanya yang kini tengah hamil tua. Dek, Mas berangkat ya. Doakan semoga lowongan pekerjaan itu jatuh ke tangan Mas. Nah, Bapak berangkat dulu. Kamu baik-baik ya dalam kandungan biungmu, pamitnya kepada sang istri sembari tangannya mengelus-elus perut sang istri yang nampak membesar dan mengajak ngobrol jabang bayinya yang belum lahir. Hati-hati ya Mas, sahut istrinya. Kemudian Wawan mencium kening istrinya lalu pergi dengan memancal sepeda ontel kesayangannya menuju rumah Pak Darman. Dari sebalik istana megahnya, pikiran dan hati Bu Darman masih terngiang-ngiang oleh kata-kata wanita tua itu. Ngaliyo, utawa kowe mati. Sudah beberapa kali ucapan itu selalu mengganggu di setiap aktivitasnya. Padahal ia sendiri sudah mengalihkan omongan wanita yang dianggapnya tidak waras itu dengan melakukan berbagai aktivitas rumah tangga. Namun tetap saja, selama mengerjakan sesuatu, ia sendiri tidak bisa berkonsentrasi karena terus terbayang ucapan yang belum dimengertinya itu. Brak, brak. Belum saja selesai melamun, pintu rumah Bu Darman seperti diketuk keras oleh seseorang menggunakan kedua telapak tangan. Bersamaan dengan ketukan itu, membuat tidur nyenyak Pak Darman terganggu. Siapa Bu? Bertamu kok tidak punya sopan santun? Tanya Pak Darman kesal kepada istrinya. Tidak tahu Pak, balas Bu Darman sembari berlalu membukakan daun pintu rumahnya. Betapa terkejutnya Bu Darman, ternyata yang menggedor pintu rumahnya tadi adalah Lasmini. Dia datang dengan muka merah menyala, emosi jiwanya seperti telah tersulut kobaran api besar yang tidak bisa dipadamkan. Di bojomu? Tanya Lasmini tanpa berbasa-basi dengan mengepalkan kedua tangannya seperti hendak meninju seseorang. Ada Mbak Yu di ruang tamu. Ada apa toh? Kok kelihatannya marah begitu? Sahut Bu Darman terheran. Sedangkan Lasmini masih berkacak pinggang dengan menekukkan mukanya yang masam di depan Bu Darman tanpa menjawab pertanyaannya. Lalu kemudian masuk ke rumah tanpa disuruh oleh pemiliknya. Ia langsung meluapkan amarahnya kepada Pak Darman yang kala itu sedang asik menikmati kopi yang sudah dingin buatan istrinya tadi. Maksudmu apa? Mau nyaingi usahaku tak? Jangan gitu caramu. Ditolong kok malah ngelunjak, ucap Lasmini emosi. Maksudnya apa toh Mbak Yu? Monggo duduk dulu, sahut Pak Darman yang masih belum mengerti atas ucapan Lasmini. Cuy, orang sudi. Aku kesini karena kamu itu sudah mematikan usahaku. Masih belum paham tak? Seru Lasmini dengan muka merahnya sambil meludahi lantai rumah Pak Darman. Loh, memangnya salahku di mana? Toh aku berjualan juga tidak berdekatan dengan tokomu. Rumah kita saja beda dusun. Lalu apa yang membuatmu sampai begitu marah? Balas Pak Darman dengan entengnya. Karena kamu, pelangganku lari semua, sentak Lasmini dengan nada tinggi. Loh, ya bukan salah aku Mbak Ayu. Itu sudah pilihan orang-orang.
Makanya kalau jualan jangan ambil untung banyak-banyak yang mengakibatkan tokomu tidak laku. Sindir Pak Darman halus sambil menyunggingkan bibirnya. Brak, kurang ajar. Ingatlah, siapa yang menolongmu sampai jadi seperti ini? Menyesal aku. Lihatlah, kalau kamu masih tetap jualan, mati kamu besok. Lasmini mendobrak meja yang ada di depannya sambil mengancam Pak Darman dan istrinya, kemudian berlalu pergi meninggalkan kediaman megah milik Pak Darman. Maafkan kami Mbak Ayu, ucap Bu Darman yang ingin mencairkan panasnya suasana di antara mereka. Mikir kamu sama suamimu itu sama saja, dikasih hati malah minta jantung, bentak Lasmini, kemudian berlalu pergi tanpa permisi. Bu Darman lalu menghampiri suaminya. Sudahlah Pak, kita usaha yang lain saja, mungkin Mbak Lasmi merasa tersaingi oleh kita, ucap Bu Darman kepada suaminya. Apa katamu Bu? Aku sudah capek-capek membangun toko itu dan kamu menyuruhku untuk menutupnya. Enak saja. Dia sana, suruh tutup usahanya. Salah dia sendiri ngambil untung kok keterlaluan, sahut Pak Darman jengkel karena istrinya lebih membela Lasmini. Hari demi hari konflik itu terus memanas. Kesabaran Pak Darman sudah habis. Ia berniat mengorbankan si Lasmini sebagai tumbal pesugihannya. Padahal Lasminilah yang telah berjasa menolongnya selama ini. Seperti malam biasanya, Pak Darman telah memulai semedinya, menyembah raja dari segala kerak. Mulutnya komat-kamit membaca mantra, setengah badannya dalam keadaan telanjang dan hanya memakai celana kolor pendek berwarna coklat. Wush, angin datang, menyibakkan tirai dan jendela. Kedua monyet yang telah dikurung lepas begitu saja. Kian lama tubuh monyet itu menjadi besar, sebesar ukuran orang dewasa pada umumnya. Ototnya menyembul, seiring dengan suara geraman. Hewan siluman itu mengeluarkan taring tajamnya dan menyeringai penuh kebuasan. Dari kepalanya juga terlihat ada kedua tanduk yang mirip sekali dengan tanduk banteng. Matanya mulai melotot berwarna merah menyala, serta ekornya menjadi sangat panjang. Sesekali siluman itu mengibas-ngibaskan ekornya hingga tanpa sadar membuat tubuh Pak Darman terhempas di lantai. Lalu monyet siluman itu berubah menjadi kepulan asap hitam dan melayang menuju keluar rumah. Rasakan kau Lasmini, itu karena kau telah berani mengancamku, hardik Pak Darman dalam hati dengan nada kepuasan. Terdengar suara wanita tertawa di ruang tamu milik Pak Darman. Rupanya istrinya sedang menonton acara TV favoritnya. Tiba-tiba lampu berkedip kemudian menyala kembali dan pecah dengan sendirinya. Begitupun TV yang ada di depannya mati begitu saja. Tengkuk leher di belakang Bu Darman menjadi panas, seperti ada yang meniup. Sekelebat bayangan hitam melintas di depannya. Ia tertegun, matanya terbelalak. Apalagi yang mau dilakukan suamiku, ucapnya dalam hati. Ia lalu segera berlari menghampiri suaminya. Dilihatnya sang suami sedang menikmati seputung rokok di atas tempat tidurnya. Bu, mari sini, seru Pak Darman yang melihat istrinya datang tergopoh-gopoh. Namun seperti biasa, Pak Darman sudah tahu akan niat istrinya kemarin. Pasti ingin menanyakan ucapannya waktu itu terkait dengan penumbalan Lasmini. Bu Darman duduk di sebelah suaminya. Pak, apa? Belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, Pak Darman menutup mulutnya dengan satu jarinya. Isyarat bahwa apa yang akan diucapkan istrinya adalah benar adanya. Pak, tapi Mbak Lasmini yang sudah menolong kita. Kembali ia mengingatkan Pak Darman akan jasa Lasmini. Aku tidak peduli, masa bodoh. Lagian dia sudah dengan sekenanya mengancamku, sekarang rasakan akibatnya. Bu Darman menjadi diam. Ia tidak bisa melawan suaminya karena jika ia terus berontak, bisa-bisa dialah yang akan jadi tumbal oleh suaminya sendiri. Sedangkan ia juga sudah menikmati harta dari hasil pesugihan itu. Perlahan tapi pasti kepulan asap hitam masuk ke dalam badan Lasmini yang kala itu sedang tertidur pulas. Sama dengan apa yang terjadi di rumah Pak Darman, monyet piaraan Lasmini juga keluar kandang dengan sendirinya. Seperti ada tarikan energi yang sangat kuat dan mendorongnya untuk keluar dari kurungan berbentuk besi itu. Namun bukannya malah menolong Lasmini,
Kedua monyet piaraannya malah mulai mencakar dan mencabik tubuh serta wajahnya. Lasmini dituntun keluar dari dalam kamarnya. Brak! Ia menjatuhkan dirinya sendiri dari balkon lantai ketiga rumahnya, lalu bangkit lagi, kemudian menjatuhkan dirinya lagi, hingga akhirnya monyet siluman itu keluar dari tubuh Lasmini. Saat itu juga darah segar mengalir dari kepalanya, membanjiri seluruh lantai. Kobaran api menyambut jasad Lasmini, bersamaan seluruh rumah ikut hangus terbakar beserta harta bendanya. Semua pembantunya beramburan keluar. Tolong, tolong! Teriakannya terdengar sampai ke telinga warga. Sesegera mungkin seluruh warga mencoba memadamkan kobaran api yang sudah mulai membesar. Beberapa di antaranya membawa ember dan timba yang berisi air, lalu disiramkan ke arah kobaran api. Dan yang lainnya hanya menonton, menyaksikan kejadian mengejutkan itu. Loh, Neng, di mana Mbak Lasmi? Juragan kalian? Tanya Pak RT. Kami tidak tahu Pak RT, kami panik dan langsung menyelamatkan diri masing-masing. Seru salah satu seorang pembantu muda yang bekerja pada Lasmini dengan terbata-bata. Waduh, semoga saja Lasmini sudah keluar dari kebakaran itu, karena kalau belum, sudah terlambat pula bagi kita untuk menyelamatkannya. Kita tidak mungkin membahayakan diri kita melewati kobaran api sebesar itu, jelas Pak RT pada sebagian warganya. Semua menganggukkan kepala, tanda setuju akan ucapan pemimpin desanya itu. Dirasa sia-sia, para warga mulai kelelahan menyiram air ember demi ember ke arah kobaran api itu. Mereka terlihat letih lalu pasrah akan keadaan rumah megah itu beserta isinya yang tidak bisa diselamatkan. Tanpa disadari, beberapa warga mulai meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah masing-masing tanpa memperdulikan nasib jasad Lasmini yang masih terkurung di sana dan mungkin sudah hangus dan menjadi abu. Kasihan Lasmini yang malang. Merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya sepeninggalan Lasmini, ia kini menjadi seorang yang kaya raya dan tidak ada tandingannya. Kian hari harta haram itu semakin bertumpuk dan membuatnya harus membuat berangkas baru untuk menyimpan kekayaannya. Namun begitulah, semuanya tidak didapatkan secara gratis. Banyak yang sudah menjadi tumbal pesugihannya. Kedua anaknya Ina dan Joko, dan kini orang yang paling berjasa, Lasmini, juga ikut dijadikan korban olehnya. Dikarenakannya konflik persaingan antar pedagang yang membuatnya murka. Memang, keduanya sama-sama mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak lazim. Tapi, kini si Darman yang serakah dan rakus itu sudah tidak perlu bimbang lagi, karena saingan terberatnya telah dilumpuhkannya. Entah bagaimana nasib jasad Lasmini, tiada seorang pun yang tahu. Tanpa disangka, Bu Darman turun dari tangga dan membawa beberapa koper. Sedang asik menyeruput secangkir kopi dan bermain HP, Pak Darman tertegun melihat istrinya yang turun sambil terisak tangis. Bu, mau kemana? Tanya ia pada istrinya. Istrinya tidak langsung menjawab. Ia masih terisak oleh tangisannya. Hingga akhirnya Pak Darman membentaknya. Bu, punya mulut tidak? Ditanya kok diam saja. Maaf Pak, aku ingin pulang kampung saja. Aku ingin hidup tenang, saut istrinya. Maksudmu? Tanya Pak Darman kembali. Apa Bapak masih tidak mengerti dengan perkataanku Pak? Sudah banyak yang Bapak jadikan tumbal, termasuk anak-anak kita, anak kandung kita Pak. Aku tidak mau hidup seperti ini terus. Bisa-bisa aku juga akan Bapak jadikan tumbal, jawab Bu Darman yang kini isak tangis pilunya semakin menjadi. Melihat penjelasan istrinya membuat Pak Darman naik pitam dan langsung menampar pipi istrinya dengan sangat keras, sehingga menyebabkan tanda merah bekas tangan di pipinya. Assalamualaikum. Pagi buta rumah megah itu rupanya diketuk oleh seseorang. Dari balik ranjang kamar nampak Pak Darman sedang mengusap-usap matanya yang masih dalam keadaan kantuk. Ia menoleh ke samping, pikirannya teringat akan istri yang selalu bangun setiap pagi untuk menyiapkan sarapan. Namun apa dikata, sang istri kini telah pergi meninggalkannya. Dengan malasnya Pak Darman melangkah dan membuka pintu rumahnya. Waalaikumsalam, sopo toh? Tanyanya dengan mengernyitkan dahi. Ngapunten Pak, saya Wawan, mau melamar pekerjaan di sini. Apakah lowongan ini masih berlaku?
balas si Wawan sambil menyodorkan sebuah kertas yang ternyata berisi sebuah iklan lowongan di tempat Pak Darman. Pak Darman lalu membacanya dan segera ia menyuruh tamunya itu masuk ke dalam rumah. Wawan pun terpana akan pemandangan rumah Pak Darman yang luas nan indah itu. Setelah mempertimbangkannya dan mengamati penampilan si Wawan dari atas sampai bawah, Pak Darman lalu menerimanya bekerja di sana untuk merawat 2 kera peliharaannya itu. Pulanglah, mulai besok pagi kamu sudah bisa bekerja di sini. Tapi ingat, ada pantangan yang harus kamu patuhi, ucap Pak Darman. Apa Pak? Balas Wawan dengan mimik muka sedikit heran. Jangan pernah sesekali kamu memukul kera-kera saya, atau kamu akan menerima akibatnya. Mengerti? Tutur Pak Darman dengan nada cukup tegas. Baik Pak, saya mengerti. Terima kasih Pak. Kalau begitu saya pulang dulu. Assalamualaikum. Balas Wawan sambil pergi berlalu keluar rumah. Tidak terasa sudah 1 bulan lamanya Wawan bekerja di rumah megah itu. Ia berangan tinggi ingin memiliki rumah seperti itu dengan ketekunan dan kegigihan kerja kerasnya, yang bahkan ia tidak tahu bahwa gaji yang didapatkannya adalah haram, apalagi untuk menghidupi istri dan berjaga-jaga untuk kelahiran bayinya kelak. Tak lama terdengar suara ricu monyet di dalam ruangan seperti sedang bertengkar. Sesegera mungkin Wawan melihat apa yang tengah terjadi dengan monyet peliharaan majikannya itu. Kedua monyet itu rupanya saling mencakar. Ketika Wawan ingin memisahkan kedua hewan itu, salah satu hewan itu tidak sengaja telah mencakar lengannya. Oh, monyet sialan! Dengan geramnya ia memukul monyet itu dengan sapu, sekaligus melupakan perjanjian yang telah dibuat oleh majikannya. Akhirnya, malapetaka pun terjadi. Kedua monyet siluman itu mencuat dari kandang dan mencabik habis tubuh lelaki malang itu hingga wajahnya tidak dapat dikenali. Pupus sudah harapan Wawan untuk mewujudkan impian dan membahagiakan istrinya. Bahkan hingga ajal menjemput, tiada seorang yang menemaninya. Hanya bayangan wajah calon buah hatinya yang belum dilahirkan hingga titian air mata penyesalan mengalir di pipinya. Kemudian matanya tertutup untuk selamanya. Dari sebalik pintu kamar berdiri seorang lelaki tegap dengan kumis tebal, tengah tersenyum menyeringai. Sudah aku duga, itu akibatnya jika kamu melanggarnya, ucap Pak Darman dengan gelak tawa kepuasan. Entah bagaimana nasib istri Wawan yang tengah hamil tua itu. Ia tidak mengetahui jika sang suami tercinta, tulang punggung keluarganya itu, telah tiada untuk selama-lamanya. Sejak kejadian itu, banyak sekali orang yang ingin melamar pekerjaan di rumah itu. Iming-iming gaji besar, namun sama halnya, mereka juga tewas mengenaskan dan bernasib sama seperti Wawan. Wallahu alam. Kian hari warga sudah mulai curiga dengan keadaan janggal yang terjadi di rumah Pak Darman. Ratusan bahkan puluhan orang sudah menjadi tumbal pesugihan. Beberapa orang telah menggosipkannya bahwa harta yang selama ini ia hasilkan ialah harta goib dari pesugihan monyet. Tidak banyak dari mereka yang selalu mendengar suara monyet yang tengah bergaduh di dalam rumah itu. Ditambah lagi banyak pegawai yang mati mengenaskan setelah tidak lama menjadi penjaga monyet peliharaannya. Terdengar deru mesin mobil yang dibunyikan. Lalu seseorang berbadan tegap, besar, turun dari mobil menghampiri warga yang tengah bergosip. Apa kalian sedang membicarakan hal buruk tentangku? Tanya seseorang itu yang tidak lain ialah Pak Darman. Warga hanya diam tertunduk, sementara lainnya segera membubarkan diri karena takut akan dijadikan tumbal. Awas kalian semua, hardiknya sambil berlalu pergi ke arah mobilnya. Sepanjang perjalanan, hati Pak Darman menjadi gelisah. Sial, mereka telah mengetahui semuanya. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Ia berkata sendiri sepanjang perjalanannya. Hingga pada malam itu, karena pikiran yang sedang kacau, Pak Darman lupa menyiapkan tumbal untuk tuanya. Dan tiba-tiba, hal yang tidak terduga pun terjadi. Malam sunyi mencekam. Gemuruhnya suara angin ditambah ranting pohon yang berjatuhan, hingga suara ribuan gagak hitam menyeruak memenuhi ruang kamar. Kepulan asap hitam tebal mengitari tubuh Pak Darman. Brek! Lalu ambruk terhempas seketika. Ampunilah saya. Beri saya kesempatan. Saya berjanji, saya tidak akan lalai lagi dalam memberikan tuanku tumbal. Dengan derap nafas menggebu,
Ia memohon ampun kepada raja dari segala siluman kera yang telah lama dipujanya itu. Auman panjang, mata memerah dan tawa menggelegar, membuat siapa saja takut melihatnya. Walaupun sekeras apapun Pak Darman menyembah meminta ampunan, namun rupanya sang raja siluman itu tidak menggubrisnya. Ia malah menyuruh ribuan kera untuk mengeroyok dan mencabiknya sebagai ganti tumbal malam ini. Sakit, ampun. Teriakannya semakin terisak tatkala tubuhnya telah dicabik dan dilumat habis oleh ribuan kera. Sedang kera lainnya tengah membelah dada Pak Darman dan menikmati jantungnya. Sebelum ia menutup matanya untuk yang terakhir kalinya, ia sempat melihat ke arah siluman yang telah lama dipujanya itu. Taring yang panjang, bulunan lebat, serta senyum menyeringai menandakan kepuasan di hati siluman itu. Sempat pula Pak Darman membayangkan wajah kedua anaknya yang telah pergi mendahuluinya, Inah dan Joko, yang telah tega ia tumbalkan demi kekayaan. Lalu matanya tertutup untuk selama-lamanya. Itulah karma yang harus ditanggungnya. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Begitu pula yang terjadi pada nasib Pak Darman. Belum selesai sampai di sana, rupanya mayat Pak Darman segera dibawa pergi ke alam goib. Hingga sampai sekarang, warga sekitar tidak mengetahui di mana keberadaannya. Buru-burulah senja itu Pak Handoko dan Mang Kadir segera pergi menuju rumah Ustadz Hidayat untuk meminta pertolongan. Dengan berjalan tertati serta dipopong Mang Kadir, luka teramat sangat dialami oleh Pak Handoko. Bukan semata karena sakit fisik yang dirasakannya, namun juga karena putri sematawayangnya, Aruna, telah menghilang secara misterius. Tanpa alas kaki, mereka berdua berjalan menyusuri pekatnya malam. Hembusan angin membuat bulu kuduk mereka berdiri. Guncangan dan ranting pepohonan seakan menandakan bahwa ada sepasang mata yang tengah mengawasi pergerakan mereka. Terdengar suara wanita tertawa kecil tanpa wujud. Sejenak mereka berdua menghentikan langkahnya dan mencari sumber suara tersebut. Mang Kadir menengok ke kanan kiri, atas dan bawah, namun mereka tidak menjumpai sosok itu. Sedangkan Pak Handoko hanya meringis kesakitan, menahan perih luka di bagian tubuhnya. Demit. Tiba-tiba Mang Kadir memekik ketakutan dan berjalan ke arah salah satu pohon tempat Pak Handoko menyandarkan tubuhnya. Dengan secepat kilat, segera Mang Kadir meraih tubuh yang masih lemas itu dan bangkit meninggalkan tempat terkutuk itu. Ada apa toh Mang? Tanya Pak Handoko mengernyitkan dahi. Demit Pak, demit. Ono makun guyu cekakakan yang dhuwur wit gede. Imbuhnya sambil jari telunjuknya menunjuk ke arah yang dituju. Pak Handoko memastikan ucapan Mang Kadir dengan menengok ke arah belakang. Namun di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke rumah Ustadz Hidayat. Assalamualaikum, kula nuwun, seru Mang Kadir dari luar. Waalaikumsalam, nggih, monggo sekedap. Terdengar suara seorang lelaki menyaut dari dalam rumah. Malam sunyi nan kelam, semoga saja menjadi malam terakhir untuk memecahkan misteri ini, seru Mang Kadir dalam hatinya. Monggo, ikut saya Pak. Seraya Pak Ustadz mengajak keduanya untuk sesegera mungkin mengikuti arah kakinya melangkah. Begitulah bunyi derap langkah mereka yang berjalan di atas dedaunan kering dan menyusuri lebatnya hutan yang dilalui Mang Kadir dan Pak Handoko tadi. Ustadz Hidayat merasa bahwa ada makhluk tidak kasat mata yang memperhatikan mereka sedari mereka keluar dari rumah tadi. Kemudian tanpa berbahasa basi, Pak Ustadz langsung saja menyabitkan sorban yang dikalungkan di lehernya, sembari mulutnya berkomat kamit membunyikan lantunan ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalian berdua menyingkirlah dahulu. Begitulah pintanya kepada Mang Kadir dan Pak Handoko. Tidak memerlukan waktu lama, akhirnya Ustadz Hidayat pun bisa mengendalikan suasana yang tadinya suram, penuh mistis menjadi tenang, seperti sedang tidak terjadi apa-apa. Kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanannya menuju kediaman besar Pak Darman yang sekarang ini telah resmi dibeli oleh Pak Handoko. Setibanya mereka di sana, gerbang rumah tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Rupanya kedatangan mereka telah disambut oleh penghuni asli rumah itu.
Mang Kadir mundur perlahan. Tanpa disadari, celananya basah oleh air kencingnya sendiri karena ketakutan yang luar biasa saat melihat penampakan asli Pak Darman. Kepala yang remuk, kedua bola mata yang hampir keluar dari wadahnya, serta dada yang dirobek, membuat siapapun yang melihat akan berlari terbirit-birit. Bahkan mungkin bisa saja sama halnya dengan yang dialami Mang Kadir. Sedangkan Pak Handoko hanya melongo seperti orang yang terhipnotis tanpa bergerak dan berkata sedikit pun. Dengan sangat lega akhirnya Pak Handoko bisa melihat putrinya dalam keadaan hidup dan selamat. Namun sayangnya Pak Darman mengira Aruna adalah Ina, sang anak yang meninggal beberapa tahun silam. Ia mendekapnya dengan erat seperti enggan dipisahkan oleh gadis cantik itu. Anehnya, Aruna yang berhadapan dengan rupa Pak Darman yang sudah tidak berbentuk lagi, sikapnya seperti biasa saja. Tanpa takut atau menangis sedikit pun, ia menurut saja saat didekap oleh sang pemuja pesugihan itu, karena mungkin Aruna lebih tahu apa yang tengah terjadi sebenarnya. "Papa, aku kangen mama, Papa," seru Aruna kepada papanya yang masih berdiri dengan isak tangis di pintu gerbang. Perlahan tapi pasti, kini ia mulai mengumpulkan nyalinya untuk mendekati anaknya dan membawanya pulang kembali bersamanya. Tapi tidak semudah yang dipikirkan. Pak Darman amat murka saat tahu ada yang ingin membawa gadis cantik itu pergi darinya. Ia berniat ingin melukai Aruna jika Pak Handoko tetap saja mendekatinya. Jangan bunuh anakku. Katakan apa maumu sebenarnya. Tolong kembalikanlah putriku," ucap Pak Handoko memohon dan berlutut dengan isak pilunya. "Percuma saja, Pak. Ia tidak mengerti apa yang kita katakan karena dia telah menjadi pengikut abadi iblis," kata Ustadz Hidayat menyela dan membuat kaget Mang Kadir. "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak Ustadz, untuk menyelamatkan putri Pak Handoko?" tanya Mang Kadir. Sambil menghela nafas panjang, lalu Ustadz Hidayat pun berkata, "Pulanglah kalian, tunggu saja di rumah, sementara aku akan tetap di sini, mencoba membawa putrimu kembali dalam keadaan selamat. Bersikirlah dan memohon kepada Zat yang memberi perlindungan. Semoga aku bisa menepati janjiku dan bisa kembali berkumpul bersama kalian semua," ucap Ustadz Hidayat kepada keduanya. Namun ucapan itu ternyata membuat hati Pak Handoko gelisah. Ia takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada Ustadz Hidayat. "Mari Pak, kita menunggu di rumah saya saja," ajak Mang Kadir kepada Pak Handoko. Kemudian keduanya meninggalkan Ustadz Hidayat sendirian di sana. Mereka hanya bisa berdoa, semoga Ustadz Hidayat bisa membawa Aruna kembali pulang bersamanya. Ustadz Hidayat lalu membentuk sebuah lingkaran putih, kemudian duduk bersila di dalamnya, sambil memegang tasbih dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Ia merapatkan tangannya dan mengeluarkan ajian Rogo Sukmo untuk menyelamatkan putri Pak Handoko. Memang pilihan yang tidak mudah. Jika beliau pun akhirnya gagal, sukmanya juga sudah tidak bisa kembali lagi ke dalam raganya. Namun dengan keyakinan penuh, ia yakin bahwa Allah selalu bersamanya dan akan selalu melindunginya. Tidak terasa sudah 2 hari 2 malam berlalu, namun Ustadz Hidayat belum juga kembali. Kekhawatiran pun muncul di hati keduanya. Kemudian Mang Kadir memukul sebuah kentongan untuk mengumpulkan para warga yang nantinya akan diboyong untuk melihat apa yang tengah terjadi sebenarnya di rumah sesat itu. Dan bagaimana pula keadaan Ustadz Hidayat? Apakah beliau berhasil membawa Aruna kembali dalam pelukan orang tuanya? Genap sudah rasanya malam itu. Hati Bude Swita merasa gundah gulana menunggu kepulangan putrinya Aruna. Saat kantuk melanda, sesekali matanya menyeliut tertidur. Namun entah apa yang dirasakannya, baru beberapa menit terlelap, ia dimimpikan oleh seorang sesepuh yang menggandeng tangan anak kecil yang kiranya berumur 5 tahun. Keringat dingin mulai bercucuran. Kemudian ia bangkit dan terbangun dari mimpinya itu. "Siapa orang itu? Seperti aku pernah bertemu dengannya. Dan anak kecil itu..." Hatinya bertanya-tanya sembari tangannya memegang secangkir air putih lalu diteguknya. Bude Swita mondar-mandir mengingat kejadian dalam mimpinya itu. Namun tiba-tiba, "Astaga, putriku. Iya, dialah anakku." Setelah mengingatnya berkali-kali, Bude Swita baru tersadar
lalu menyusul beberapa warga yang berjaga di rumah bekas pesugihan itu. Sementara keadaan di sana, warga sangat shock dan kehilangan. Bagaimana tidak, sesepuh desa itu telah mengorbankan hidupnya demi membawa pulang seorang anak kecil. Ya, Ustadz Hidayat kini telah berpulang ke pangkuan ilahi. Kematiannya pun bukan tanpa sebab. Beliau kehabisan tenaga karena pertempuran yang begitu hebatnya. Namun kematiannya tidak sia-sia. Beliau berhasil membawa pulang Putri Handoko dan Deswita. Keberaniannya akan selalu dikenang. Kisah Aruna yang diculik Pak Darman kini masih menyisakan misteri. Konon dari cerita warga setempat, Pak Darman menculiknya karena wajahnya sangat mirip sekali dengan putrinya, Ina, yang meninggal beberapa tahun silam karena dijadikannya tumbal pesugihan monyet. Kepulangan Aruna pun ternyata belum menjadikan desa itu aman dan tentram. Masih saja ada teror mencekam dan suasana mengerikan saat melewati rumah besar yang sekarang sudah tidak berpenghuni itu. Karena keluarga Handoko telah memutuskan untuk kembali ke rumah lamanya. Warga masih percaya bahwa arwah Pak Darman masih bergentayangan. Sebagian warga yang melewati rumah itu juga pernah melihat penampakan seorang lelaki yang berdada bolong sedang melambaikan tangannya tepat di teras rumah itu. Tak ada yang berani lagi membeli rumah itu setelah kejadian yang dialami keluarga Handoko. Hingga saat ini, rumah beserta mayat Pak Darman masih menjadi misteri. Lebih baik hidup serba berkekurangan dengan limpahan nikmat yang tiada taranya dibandingkan hidup bermewah-mewah namun tidak menjadi berkah. Wallahu alam. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya bawakan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.